Kenapa orang bodoh merasa dirinya terpintar? Hai, kembali lagi bersama saya Syafril di sini. Dan sebelum menonton, kalian jangan lupa ya like dan subscribe video ini agar kami bisa terus berkarya untuk membuat video-video yang menarik buat kamu. Oh iya, kami juga ada sesi konsultasi gratis 1 jam bagi kamu yang ingin ngelamar kerja, pindah kerja, atau konsultasi karir masa depan kamu. Kami akan undi 1 pemenang setiap minggunya. Syarat pemenangnya adalah harus kamu like, subscribe, dan komen apapun di kolom video ini. Kami akan hubungi kamu jika kamu terpilih. Nah, sekarang, tanpa kalian sadari, semakin hari, semakin banyak orang yang bodoh atau dungu, merasa dirinya paling pintar, banyak. Yes, banyak sekali. Saya ingat kutipan dari Buya Hamka yang mengatakan, saya membaca 1 buku, saya merasa jadi orang paling pintar sedunia. Dan apabila saya membaca 10 buku, saya merasa menjadi orang yang paling dungu sedunia. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi sekarang. Tentu saja, orang-orang yang masa bodoh ini tentu tidak salah. Mereka memang terlahir dengan kepekaan lingkungan dan kepekaan intersosial yang rendah. Kamu tidak akan sadar lingkungan jika tidak ada yang menyentil kamu. Dan orang-orang yang sumbu pendek ini banyak sekali cuek dengan apabila disentil. Yang jadi masalah adalah setiap orang semakin tong kosong nyaring bunyinya. Ini tidak baik bagi kelangsungan peradaban manusia. Toleransi rendah adalah sifat utama mereka. Mereka yang gampang sekali untuk menyalahkan orang lain, merasa dirinya adalah yang paling benar. Sehingga opini-opini orang lain tidak terlalu penting dan mereka pun menjadi jumawa. Karena saat ini kita merasa benar dan kita merasa di posisi yang ingin kita perjuangkan, sebenarnya kita memproduksi senyawa kebahagiaan dopamin dan orang bodoh tentu saja tidak menyadari bahwa semakin dia menyalahkan orang lain, kok rasanya dia akan semakin nikmat gitu. Seperti kita haus kalau kita minum 1 teguk, dan tegukan kedua juga akan makin nikmat. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang sudah tahu salah tapi tetap ngotot. Karena hasil akhir dari ngotot itu yaitu merasa signifikan, penting dan happy, dan tentu saja mereka tidak menyadari tapi mereka membutuhkan hal ini. Mereka merasa dirinya berarti, memiliki otoritas atau kekuasaan adalah hal gampang yang bisa mereka dapatkan. Gampang tersinggung merupakan hal yang mengganggu dari orang dungu ini. Mereka memiliki sifat yang gampang tersinggung yang lahir dari toleransi yang rendah tadi, membuat mereka merasa eksklusif dengan dunianya sendiri, dengan lingkungannya sendiri, sehingga opini atau pendapat orang lain menjadi salah di muka bumi ini. Apalagi kalau masalah kepercayaan, kita tahu ada ciri-ciri orang seperti ini. Mereka yang baru belajar agama sedikit, lalu merasa jumawa. Mereka akan menjadi ringan mulut untuk menggolongkan orang lain dengan label-label tertentu. Tidak hanya di sebuah agama, sebuah organisasi yang sekuler pun banyak terjadi. Pembiaran masyarakat adalah tindakan fatal, sehingga orang dungu ini terus berkembang. Dengan banyaknya saluran informasi, banyaknya opini kiri kanan, orang tidak memiliki intention atau rasa keterpikatan terlalu lama. Misalnya dalam sehari-hari ada gosip perselingkuhan, ada kudeta militer, ada kebakaran, dan lain-lain. Berita yang membanjiri ini membuat rasa simpati kita dan energi kita terkuras. Secara tidak langsung, kita menduplikasi orang dungu setiap hari dengan pembiaran. Karena menurut mereka, bahwa tidak ada yang nyentil, ya saya berarti benar dong. Yang berikutnya, apatisme si tahu ini adalah salah satu faktor yang membuat si bodoh ini terus merajalela. Bagi kita yang tahu akan suatu hal, maka sebaiknya kita jangan apatis. Yang harus kita lakukan adalah membuang rasa apatis itu dan melakukan tindakan yang mencegah hal ini terjadi. Dengan cara bantah dengan data. Ini merupakan tindakan pertama yang harus kita lakukan jika kita menemukan orang-orang dungu ini. Orang-orang seperti ini harus dimatikan argumentasinya. Berarti melarang kebebasan berbicara dong. Melarang demokrasi? Tentu saja tidak. Melarang kebebasan demokrasi untuk beropini tentang apa saja? Tidak. Dan bukannya dengan dasar yang sama, kita ingin menghancurkan argumentasi orang lain itu juga masuk ke dalam kebebasan berbicara. Jadi argumen dilawan argumen, kecuali argumen dilawan dengan senapan. Marakan tagar siap salah untuk membuat platform diskusi yang benar sehingga setiap orang akan lebih berhati-hati untuk mengutarakan sesuatu. Jangan sampai orang-orang ngomong duluan, baru benar atau salahnya belakangan. Tentu ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit sekali, mengingat kita tidak tahu betapa tidak disiplinnya dan tinggi gengsinya warga Indonesia ini. Kita tentu paham sebuah ruang diskusi yang benar adalah dengan membuat diri kita itu rentan untuk dikritik, sehingga tidak ada ego yang akan membuat alur diskusi
diskusi menjadi salah arah. Setiap kita menemukan orang-orang yang siap salah, maka kita akan lebih tawadu juga untuk berkomentar dan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada topik yang ingin dibahas selanjutnya, kamu boleh loh komen di bawah. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya.